Pertemuan saat ini kita akan membahas mengenai sistem bisnis organisasi. Mengapa dunia bisnis butuh TI dan SI? Pertanyaan ini merupakan alasan sebuah organisasi atau perusahaan ingin berkembang, mampu bersaing dengan kompetitornya dan meningkatkan ekonomi produktif. Nah, organisasi yang belum menerapkan TI dan SI, jika dibandingkan dengan organisasi yang sudah menerapkannya, maka jika di benchmarking, maka akan banyak ditemukan keunggulan yang didapatkan dalam pemanfaatan TI dan SI. Nah, menilik pada kos yang dikeluarkan untuk pengadaan TI dan SI, itu sebanding dengan keunggulan yang akan dicapai di masa mendatang. Mungkin saja tidak balik modal dalam waktu singkat, namun efektivitas dan efisiensi di berbagai lini organisasi mampu mengurangi beban sumber daya lainnya yang mengarah pada efisiensi biaya dalam beberapa tahun kemudian. Nah, selain itu, aktivitas atau kegiatan operasional dapat terarah dan lugas, sehingga pekerjaan-pekerjaan tertentu tepat pada sasaran tanpa membuang-buang sumber daya lainnya. Nah, ini ada SCM dan CRM merupakan salah satu contoh bagaimana TI sebagai infrastruktur teknologi dan SI sebagai media pengelolaan dan distribusi informasi berperan ditujukan kepada supplier dan konsumen. Nah, berbagai perusahaan nirlaba tidak akan berkembang tanpa kehadiran mereka. Nah, upaya untuk mampu memberikan atribut keunggulan strategis disiasati banyak perusahaan dengan menghadirkan TI dan SI. Yang pertama dilihat jika sebuah perusahaan hendak mengimplementasikan TI dan SI adalah apa yang menjadi manfaat dan tujuan dalam penggunaan TI dan SI bagi perusahaannya. Perusahaan akan mengukur sejauh mana peran dari penggunaan TI dan SI dengan kos yang dikeluarkan. Apakah cenderung berdampak signifikan atau tidak? Harapannya tentu dapat menciptakan keunggulan kompetitif, menunjang pengambilan keputusan, dan mampu mengoptimalkan proses bisnis. Nah, kemudian, sebuah sistem informasi itu sangat penting dilihat dari 3 perspektif. Nah, yang pertama perspektif penggunanya atau end user. Nah, end user itu menggunakan sistem informasi sebagai alat untuk mendukung aktivitas sehari-hari. Kemudian, dari perspektif organisasi, organisasi memandang sistem informasi sebagai pendukung untuk mencapai tujuan organisasi, baik secara strategis maupun pencapaian visi, misi, dan tujuan organisasi secara keseluruhan. Dan yang berikutnya, perspektif berdasarkan masyarakat umum. Penggunaan SI itu membuat masyarakat umum dapat saling berkomunikasi dan berinteraksi tanpa batasan waktu dan juga tempat. Terdapat 3 peran dasar dalam penggunaan sistem informasi. Yang pertama adalah mendukung operasi bisnis, mendukung pengambilan keputusan, dan mendukung keunggulan strategis. Dalam mendukung operasi bisnis, ini kegiatan bisnis sehari-hari, ini dapat berjalan dengan efektif dan efisien, cepat dan juga tepat. Nah, dalam mendukung pengambilan keputusan, sistem informasi mampu mendukung dalam pengambilan keputusan yang cepat dan tepat pada saat yang dibutuhkan organisasi. Nah, kemudian dalam mendukung keunggulan strategis, ini mencapai keunggulan kompetitif di antara organisasi lain dengan menempatkan organisasi kita dalam posisi tertentu yang strategis. Nah, adapun aktivitas dalam penggunaan informasi dimulai dari input, diproses. Nah, dalam proses itu terdapat berbagai macam metode, algoritma, kemudian formulasi dan sebagainya, sampai dihasilkannya outputnya berupa informasi. Nah, informasi tersebut kemudian disimpan, termasuk juga dengan data yang disimpan, dan tidak lupa untuk di maintenance, gitu ya, melalui monitoring atau pengendalian dari performansi sebuah sistem informasi. Berikutnya bisnis organisasi atau perusahaan. Sebuah organisasi atau perusahaan itu berangkat dari adanya proses bisnis. Nah, proses bisnis ini merupakan seperangkat aktivitas arus kerja dari bahan baku, informasi, dan pengetahuan. Ini contohnya misalnya proses bisnis dalam mempekerjakan karyawan, di mana aktivitas proses bisnisnya dimulai dari periklanan di media, menghubungi agen, mengumpulkan surat lamaran, mengkaji surat lamaran, sampai kepada menetapkan kandidat yang diterima terlibat pada sistem. Nah, ini menyatakan bagaimana dalam satu prosedur, dalam satu bagian terdapat stakeholder, terdapat orang yang terlibat dengan aktivitas-aktivitasnya apa saja. Ini yang dinyatakan dengan proses bisnis. Pada dasarnya, sebuah proses bisnis itu terikat atau ada dalam lingkup yang kecil pada wilayah fungsional tertentu.
Ini contohnya misalnya wilayah fungsional manufaktur dan produksi. Proses bisnisnya menggabungkan produk, mengecek kualitas, dan membuat tagihan bahan baku. Demikian misalnya dengan wilayah fungsional penjualan dan pemasaran dengan proses bisnis yang berbeda. Ke wilayah fungsional keuangan dan juga sumber daya manusia. Nah, ini pada dasarnya wilayah fungsional, setiap wilayah fungsional akan memiliki proses bisnis yang berbeda, tidak akan sama. Jadi wilayah fungsional satu akan mendukung wilayah fungsional lainnya melalui proses bisnis yang satu ke proses bisnis yang lainnya. Jika membahas mengenai jenis-jenis sistem informasi, itu bisa dilihat pada halaman 51 slide yang kedua yang sebelumnya, di mana membahas konsep dasar informasi, di mana sistem informasi itu sangat masif, dan itu bisa diterapkan dalam berbagai macam domain, objek, ataupun posisi, gitu ya. Adapun sistem informasi yang melingkupi lingkungan organisasi, ini contohnya adalah Enterprise Application, SCM, CRM, termasuk juga KMS. Nah, untuk aplikasi perusahaan ini merupakan sistem yang melingkupi area fungsional dan berfokus pada penjalanan proses bisnis di dalam organisasi bisnis, termasuk seluruh tingkatan manajemen dari mulai top sampai operasional. Nah, enterprise application ini membantu aktivitas bisnis menjadi lebih fleksibel dan produktif dengan mengintegrasikan sekelompok proses bisnis agar berfokus pada pengelolaan sumber daya yang efisien dan pelayanan pelanggan yang ideal. Kemudian ada SCM dan CRM. Pada dasarnya untuk SCM, Supply Chain Management, ini fokusnya kepada supplier. Bagaimana bisnis itu dikelola yang terhubung erat dengan pemasok atau supplier. Nah, sistem ini menyediakan informasi untuk membantu pemasok, perusahaan pembeli, distributor, dan perusahaan logistik untuk berbagi informasi mengenai pemesanan, produksi, persediaan, dan distribusi produk dan jasa agar proses bisnis dapat lebih efisien. Sedangkan CRM, Customer Relationship Management, fokusnya itu ke konsumen, di mana fokusnya dalam membantu organisasi untuk mengelola hubungan dengan konsumennya. Nah, sistem ini menyediakan informasi dalam mengkoordinasikan seluruh proses bisnis yang berhubungan dengan pelanggan dalam hal penjualan, pemasaran, pelayanan, kepuasan pelanggan, sampai ke bagaimana mempertahankan pelanggan. Nah, berikutnya adalah Knowledge Management System. Pada dasarnya bagaimana sebuah pengetahuan itu dikelola dalam lingkungan organisasi, memanfaatkan sebuah sistem yang terdapat di organisasi tersebut. Contohnya misalnya repositori, portal informasi, termasuk juga bagaimana pengelolaan pengetahuan yang didistribusikan menjadi SOP, menjadi tugas wewenang tanggung jawab kepada stakeholder gitu ya. Nah, ini memungkinkan organisasi dapat mengelola perolehan dan penerapan pengetahuan ke berbagai macam sumber daya manusianya. Nah, di sini KMS ini menunjang proses untuk memperoleh, menyimpan, mendistribusikan, dan mengaplikasikan pengetahuan dari satu pakar, dari satu yang expert ke orang lain, gitu ya. Sebagaimana proses untuk menciptakan pengetahuan baru dan menyatukannya ke dalam lingkungan organisasi. Demikian ulasan singkat untuk pertemuan saat ini. Terima kasih.